Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ustaz, Bapak Imam, pengurus Masjid Al-Mu'minin, beserta Bapak Ibu jamaah sholat subuh jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua amaliyah Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan catatan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kali ini adalah pertemuan terakhir kajian fikih zakat di bulan Ramadan tahun ini, karena ini sudah memasuki pekan yang keempat. Nanti kita menunggu apa yang diumumkan oleh pemerintah. Tapi kalau Muhammadiyah sudah jelas ya, sudah tahu ya kapan awal Ramadan dan kapan awal Idul Fitri. Pemerintah kita tentu akan melihat bulan. Mudah-mudahan bulan itu nampak. Kalau tak nampak, terpaksa menambah lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, konsep rupiah dan hisab itu ya akan seperti itu. Maka kita berharap ke depan pemerintah menyatukan persepsi dengan kemajuan teknologi saat ini. Lebih baik hisab karena tidak meragukan masyarakat, tidak membuat kita bingung. Jauh-jauh hari kita sudah tahu. Saya kadang-kadang mengilustrasikan kepada jamaah, kita punya kalender kalau jadwal sholat itu jadwal sholat sepanjang masa. Siapa yang mengeluarkan itu tidak ada. Kan setiap masjid ada ini. Kementerian Agama Provinsi Riau, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, di atasnya jadwal sholat sepanjang masa. Itu tidak rupiah hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali memasuki kajian zakat kita. Ini sudah banyak hal yang sudah kita sampaikan, mulai dari kekeliruan di tengah masyarakat kita tentang pembayaran zakat. Kemudian kita pun sudah membahas tentang mustahik zakat yang jumlahnya ada 8. Semuanya sudah kita bahas. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amin, siapa itu mu'allaf, siapa itu ikhaf, siapa itu zalimin, siapa itu fisabilillah dan ibnu sabil. Semuanya sudah kita bahas. Sungguh kali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam pengelolaan zakat
kita mengenal istilah nisab dan haul. Dan bapak-bapak, biasanya kita ketika berbicara nisab dengan haul ini terkadang berbeda pemahaman antara satu dengan yang lain. Maka coba kita pada suatu kali ini biar tidak lagi ada pemahaman-pemahaman di mana pemahaman ini akan membingungkan. Pertama, bapak-bapak dulu kita pahami dulu apa yang disebut dengan nisab. Nisab itu kalau bahasa kitanya takaran. Dalam kamus fikih dijelaskan yang disebut dengan nisab itu adalah al-qadarul ladzi idza balaghul mal wajabat az-zakat fihi. Al-qadarul ladzi balaghul mal wajabat az-zakat fihi. Al-qadarul ladzi maknanya adalah ukuran, takaran, ketentuan. Alladzi balaghul mal, ukuran, takaran, ketentuan di mana harta itu balagh sampai wajabat az-zakat fi, wajabat az-zakat fi, sampai harta tersebut kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, itulah disebut dengan nisab. Ukuran, takaran, ketentuan harta tersebut wajib dikeluarkan zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka zakat ini ada nisabnya. Oleh karena itu tidak semua orang wajib dia berzakat. Kalau dia tidak wajib berzakat, berarti orang tersebut disebut dengan mustahik. Orang yang wajib berzakat disebut dengan muzaki. Muzaki itu orang yang wajib berzakat. Mustahik orang yang wajib menerima zakat, orang yang wajib atau berhak terhadap zakat. Jadi ada dua. Kalau tidak muzaki, kita ini mustahik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau kita mau juga mengerucut, sebenarnya bisa tiga. Kalau kita tidak muzaki, bisa kita menjadi munfik. Munfik itu artinya dia punya harta, tapi hartanya belum sampai nisab, maka dia berinfak. Orang yang berinfak disebut dengan munfik. Kalau dia bukan muzaki, kalau dia bukan munfik, maka dia disebut dengan mustahik. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap harta itu termasuk juga zakat mal dan zakat fitrah, Bapak ibu, ada nisabnya. Kalau zakat fitrah, nisabnya itu apabila kita punya kelebihan makanan di hari terakhir Ramadan dan malam Idul Fitri. Ada kita kelebihan makan, maka kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat dari nisab zakat fitrah ini, sulit orang tidak membayar zakat fitrah. Miskinlah dia selagi dia ada kelebihan makanan di hari terakhir Ramadan dan di malam Idul Fitri, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk berzakat fitrah.
Kira-kira sedikit sekali kalau pandangan kita ada orang yang di akhir Ramadan ada suatu pun yang bisa dia makan. Di malam hari raya juga tidak ada yang bisa dia makan. Takbir masjid kita, Pak Imam berapa orang kawan? 2. Beras tak ada kan? Tapi kasih jamaah. Jangan pula kata Pak Imam, kami memang tidak ada yang dimakan oleh Ustaz, kecuali datangkan, dibawa, diantar oleh jamaah. Bukan berarti takbir masjid, oh ini mustahik yang tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak. Sulit sebenarnya Bapak Ibu. Ada sih ada, tapi sulit. Orang miskin pun masih ada. Buktinya dia beli baju lebaran banyak-banyak. Anaknya 4, 1 orang 2 baju lebaran. Hari pertama dan hari kedua. Karena hari pertama mungkin dia mau jalan-jalan kemana-mana, silaturahim. Hari kedua mungkin dia menerima tamu ke rumahnya. Jadi 2 hari itu berbeda-beda baju lebaran. Kalau sudah bisa beli baju lebaran pasti ada kelebihan. Maka di akhir Ramadan dan di malam Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nisab zakat fitrah. Nisab zakat fitrah. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan di awal-awal, kan betul videonya sudah menyebar mana-mana ini tentang kadar dari zakat fitrah. Tapi karena sudah kita jelaskan di awal, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat sehingga tidak akan ulangi. Yang kedua, Bapak Ibu, zakat mal. Zakat mal ini ada nisabnya masing-masing. Yang pertama, emas. Emas itu Bapak Ibu nisabnya 85 gram emas. Ini pun berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang 85, ada yang 95, ada yang 82. Tapi pemerintah kita sudah menetapkan, Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan emas itu 85 gram. Maka keputusan pemerintah itu, keputusan ulama di Indonesia itu dijadikan sebuah hukum. Dalilnya kemarin, hukum hakim yurfa'u khilaf. Walaupun berbeda-beda pendapat ulama, karena di negara kita sudah ada ketetapannya, maka ini yang akan menjadi panutan kita. Jadi kita tidak mengikuti yang 95 gram, tidak mengikuti yang 82 gram, tapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan 85 gram. Jika bapak-bapak ibu-ibu punya emas, ternyata emas itu emas ya, bukan emas, beda. Kalau emas 5 lebih 85 gram, bukan lagi gram, dia sudah 85 kilo. Itu emas. Ini emas. Nah, emas itu Bapak Ibu yang disimpan, bukan yang dipakai. Tapi Pak Ustaz, saya walaupun dipakai, walaupun disimpan, saya hitung semua, tidak ada masalah. 85 gram itu merupakan nisab orang yang punya emas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dalam satu hadis seorang perempuan, seorang ibu, dia datang bersama anak gadisnya menghadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat berjumpa dengan Nabi, nampaklah oleh Nabi
bahwa anak gadis ibu ini punya emas. Lalu apa kata Nabi? Kalau bahasa kitanya, wahai ibu, kalau nanti kira-kira ibu rela tidak kalau nanti emas yang dipakai oleh anak ibu itu akan dimasukkan, akan dipanaskan di api neraka, lalu nanti akan membakar kulit. Tentu kata perempuan ini tak mau ya Rasul. Kalau tak mau kata Nabi, keluarkanlah zakat. Padahal masih dipakai. Makna hadis ini Bapak Ibu, kalaupun mau pakai emas, jangan terlalu berlebihan. Mungkin ada ibu-ibu yang hobi dia berhias. Ya maklum namanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan tak boleh hobinya berhias. Bangun tidur, langsung mandi, pakai pakaian, bersisirlah sini. Kalau rambutnya panjang, kalau rambut pendek seperti saya tak perlu lagi bersisir, langsung keluar. Tapi kalau mak-mak banyak, ketika mau pergi kondangan, manulah mas tadi, dicarilah dipakai. Yang cincinnya, yang gelangnya, kemudian ya kalungnya pula, yang biasa di mana lagi. Ini ibu-ibu. Nah, di dalam memakai emas ini, ibu-ibu, tidak boleh berlebihan. Ibu ini yang datang kepada Nabi, yang anaknya pakai emas tadi berlebihan. Apalagi kalau berlebihan itu ada niat agar tidak terkena kewajiban zakat. Dia pakai, Pak, dia punya emas 85 gram. Agar ibu ini, agar keluarga ini tidak punya kewajiban zakat emas, dipakainya 40 gram. Kan bisa saja 5 gram, 5 gram 10, 5 gram, 5 gram 20, ditambah lagi di sini 10 gram, 10 gram, berapa tuh? Sudah 40 gram. 5 gram kan tidak terlalu besar. 5 gram itu paling seperti tabel ini. Pak Ustaz tahu ya, saya tengoknya lah. Tengoknya itu emas berat, mana yang 5 gram doang? Ini. Yang ini 10 gram, agak besar lah itu. 20 gram, ya kan 10-10. Kelingking jari manis, kelingking jari manis. Dua tangan ini, kanan dan kiri, sudah 20 gram. Ditambah gelangnya, islamnya 10 gram, 30. Ditambah lehernya 10 gram, 40. Padahal ibu ini punya 85. Yang 45 dia simpan, yang 40 dia pakai. Kalau mau berzina ini tambahnya gelang di kaki. 5 gram kaki kiri, 5 gram kaki kanan. Sudah 10 gram, sudah 50 gram. Bisa saja 80 gram dipakainya semua. Ketika ditanya, kok ibu pakai semua? Biar nanti saya tidak kena kewajiban zakat. Sebab wajib zakat emasku kalau disimpan, sekarang tidak saya simpan, saya pakai terus. Hati-hati ibu kalau keluar rumah. Kalau sudah ada 85 gram di badan ibunya, hati-hati. Ditambah lagi gigi ibu udah lepas, gigi ibu dari emas. Ya. Jadi kalau beli cabai di kedai, bang, itu bang cabai itu bang. Mau menampakkan emas ini tadi kan? Yang mana itu bang? Kata tukang cabai, mak kayu-kayu itu kanan kiri emas semua.
Karena bapak itu punya gigi yang kuning pula, terbuat juga dari emas, tapi emasnya bukan berupa karat. Lalu bapak itu nanya, yang mana lu? Tengok nanya orang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tak boleh emas yang dipakai, yang tidak menjadi kewajiban zakat itu, yang tidak terkena objek zakat itu, jika wajar, tidak berlebihan, sesuailah dengan adat kondisi kita. Tapi bagaimana jawab kita sampaikan, saya Pak Ustaz, khawatir saya, takut saya Pak Ustaz terkena harta ini, mau saya pakai ya, mau saya simpan ya, tetap saya hitung semua, tidak apa-apa. Itu lebih baik konsep kehati-hati. Nah, 85 gram emas, kalau kita punya emas, maka terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, zakatnya berapa? 0,5%. Boleh nggak Pak Ustaz, saya konversikan dengan uang 85 gram emas ini? Boleh. Boleh nggak Pak Ustaz, saya memang keluarkan emasnya sendiri? Juga boleh. Tidak ada masalah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uang, kan uang termasuk juga harta. Berapa nisab uang? Sama dengan nisab emas, 85 gram emas. Jadi jika kita punya uang senilai 85 gram emas, maka uang itu wajib kita keluarkan zakat. Saya selalu ditanya begini, Pak Ustaz, sama kemarin ada WA dari staf di kantor Basnas, Pak, ada ibu-ibu bertanya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat terhadap uang yang diberikan oleh suami kepada saya? Jadi setiap bulan suaminya ini memberikan uang kepada istrinya, karena istrinya ini orang yang hemat. Selain daripada dia belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bisa juga dia menabung. Ternyata bapak-bapak ibu, tabungannya itu, simpanan uangnya itu, setelah 1 tahun banyak juga. Apakah saya wajib untuk mengeluarkan zakat? Kira-kira menurut bapak-bapak ibu wajib tidak? Bu, ibu dikasih suami, kata suamiku, ini uang 1 bulan, karena kebun sawitnya banyak, usahanya banyak, dikasih 10 juta. Tapi ibu hemat. Ada juga ibu yang tidak hemat, dikasih uang 10 juta, setiap minggu atau seminggu 2 kali dia masuk salon. Mobil saja setahun 2 kali, dia setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali masuk salon. Yang bonding lah, yang totok lah, yang pukul lah. Ada yang pukul? Hah? Ibu sering ke salon? Tidak pernah. Ya, ini ada ibu-ibu sosialita ini, habislah uang, belum lagi shoppingnya, belum lagi segala macamnya. Tapi ada ibu yang hemat ya, dia mengeluarkan hanya kebutuhan dasar hidupnya saja, yang penting-penting saja, sisanya dia tabung, sisanya dia simpan. Kira-kira yang ibu simpan itu wajib tidak dikeluarkan zakat? Jawabnya tergantung. Misal ada seorang suami penghasilannya 15 juta 1 bulan, anak-anaknya sudah mapan semua, sudah bekerja semua, lalu uang 15 juta ini dikasihkan oleh suami semuanya, atau suami hanya mengambil sedikit saja untuk transport dia, 1 bulan diambilnya 2 juta, 13 juta dikasihkannya sama ibu. Lalu ibu ini belanja di rumah, ternyata 1 bulan itu belanja hanya 4 juta, berarti masih 9 juta. 9 juta.
Nah 9 juta ini ibu tabung, ibu simpan. Maka apakah 9 juta ini nanti akan terkena kewajiban zakat? Tergantung. Apabila seorang suami dia punya penghasilan 15 juta, lalu 15 juta ini dia keluarkan zakatnya. Sebelum dikasih kepada ibu, dia keluarkan zakatnya dulu. 10 juta 250 ribu. Kalau 5 juta 125. Berarti 375 ribu dia keluarkan zakatnya setiap bulan. Bu, ini uang, tapi uang ini sudah saya keluarkan zakat semuanya. Maka ibu simpan. Ternyata simpanan ibu 1 bulan sampai 9 juta. Lalu di akhir tahun 10 bulan saja sudah 90 juta. Belum lagi 2 bulannya. Berarti 18 juta. Berarti ibu 1 tahun itu ada 108 juta. Uang simpanan ibu. Sudah sampaikan nisab uang ini sudah. Karena nisabnya 79 juta. Sementara simpanan itu ada 108 juta. Apakah wajib ibu mengeluarkan zakat terhadap uang 100 juta? Tidak lagi. Kenapa? Karena sebelum ibu menerima uang tersebut, sang suami sudah mengeluarkan zakatnya setiap bulan. Dari 15 juta itu 375 ribu dia keluarkan zakat uangnya. Maka ibu kalau dikasih suami uang, tanya dulu, sudah abang keluarkan zakat belum? Kalau belum bang, sebelum abang serahkan kepada saya, keluarkan dulu zakat. Nah, itu baru istri yang baik. Ini kadang-kadang istri kan tidak, yang penting dia bulannya berapa. Kalau kurang sedikit tanya kemana? Biasa bulan kemarin sekian, ini bulan ini kok berkurang. Tapi kalau lebih, senang lagi. Dia memang baik abang. Mudah-mudahan abang sembuh. Ini ya kan? Kenapa? Karena lebih dikasih. Kalau bertanya, lebih itu dari mana? Kalau sudah jelaskan suami, apakah sudah dikeluarkan zakat? Tanya. Sebab bapak-bapak itu, kalau belum kita keluarkan zakat, bapak serahkan kepada istri, lalu dibelanjakan oleh istri buat untuk makan, minum, konsumsi di rumah, berarti kita sedang memakan, mengkonsumsi, menikmati hak orang lain. Hak siapa? Hak orang fakir, hak orang miskin. Maka bapak ibu agar bersih, ketika kita serahkan kepada istri, memang sudah tidak ada lagi hak orang terhadap harta yang kita miliki. Jadi sang istri ketika membelanjakannya betul-betul bersih hartanya, bersih dari hak orang fakir, bersih dari hak orang miskin. Jadi bapak ibu seperti itu permasalahan zakat uang. Lalu karena gaji itu ditabung di tahun 2022, sekarang kan 2022. Berarti sampai Desember 2022 uang itu tidak dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan oleh suami setiap bulan. Di tahun 2023 uang simpanan ibu yang jumlahnya ada 108 juta itu wajib ibu keluarkan zakat. Loh, Pak Ustaz tahun kemarin tidak. Kenapa tahun ini wajib? Tahun kemarin karena sudah dikeluarkan suami setiap bulan. Tahun ini kan belum. Suami mengeluarkan yang lain yang sudah diterimanya pada tahun 2023. Yang tadi 2022. Berarti Pak Ustaz, harta itu setiap tahun kita keluarkan. Iya. Bukan mengeluarkan zakat itu hanya sekali seumur hidup, bukan. Ini ada juga orang memahami, yang ini kan tahun kemarin sudah kita keluarkan zakatnya. Loh, kok kenapa tahun ini keluarkan lagi? Jadi bapak ibu, asalkan harta kita itu, asalkan uang kita itu sampai nisabnya, maka selama dia masih sampai nisabnya,
selama itu pula setiap tahun kita mesti mengeluarkan zakat. Kecuali kalau harta itu, uang itu, simpanan itu sudah tidak sampai nisab lagi. Nah, kalau sudah tidak sampai nisab lagi, maka tidak ada kewajiban kita berzakat terhadap uang. Paling kita hanya berinfak. Ada bapak-bapak bertanya, sama seperti itu. Pak Ustaz, saya punya deposito di bank. Lalu, apakah uang deposito saya wajib saya keluarkan zakatnya, Pak Ustaz? Kalau dia sampai nisab, wajib. Tahun ini saya keluarkan. Tahun depan, Pak Ustaz, jika masih sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Jadi kuncinya nisab. Apabila masih uang kita itu ukurannya, takarannya, kadarnya, jumlahnya senilai 85 gram emas, maka selama itu juga setiap tahun kita wajib keluarkan zakat. Ini bukan sekali Bapak dulu, setiap tahun. Lalu Bapak tadi nyambung, tapi Pak Ustaz, deposito uang saya itu di bank konvensional. Apakah wajib saya keluarkan zakat? Wajib. Tapi pokoknya, jangan bunganya. Tabungan ibu tadi kan 108 juta, itu pokoknya. Lalu yang dikeluarkan zakat pokoknya, kalau pokoknya tidak haram. Yang haram itu kan bunganya. Nah, kalau ada bunganya tak boleh. Lalu kalau tak boleh, Pak Ustaz, kira-kira saya kemanakan bunga bank itu? Boleh tak saya infakkan ke masjid? Misalnya kan, kalau kita mau kaji tentang maslahat, Bapak Ibu, daripada uang itu nanti digunakan di jalan yang dilarang oleh Allah, karena tak bisa digunakan untuk jalan kebaikan, dia kan bersumber dari yang haram, lalu dimanfaatkan orang untuk maksiat. Nah, daripada seperti itu, kalau ada orang sampai ke pengurus Masjid Al-Mukminin, pengurus, saya ada deposito uang di bank, uang saya itu tak banyak, hanya 5 miliar. Ternyata dalam 1 tahun, misal Bapak Ibu, bank memberikan bunga selama 1 tahun itu misalnya 20%. 20% dan 5 miliar berapa? Hah? 1 misalnya kan 1 miliar, banyak tuh. Ya kan biasanya paling sampai 10-an. 10 saja berarti 500 juta kan. Nah, mau nggak pengurus menerima uang ini? Ambil aja. Tapi uang ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dibagikan ke orang fakir, orang miskin, tidak boleh. Mungkin ada fasilitas masjid kita yang kurang. Kita mau bangun teras, misalnya kan, kita mau bangun pagar, pakailah uang itu, tidak apa-apa. Ternyata asli kita kurang, belikan aja di asli, tidak ada masalah. Asli kami ini bunga bank, misalnya kan. Karena yang datang ke masjid tadi saya tak berharap pula ini jadi pahala kebaikan bagi saya. Tapi daripada uang itu sia-sia aja di bank aja kan, kasihkan silakan pengurus untuk memanfaatkan. Jangan Bapak tolak, tak mau kan? Tak mau masjid ini ada sesuatu yang haram. Manfaatkanlah untuk yang lain. Ternyata toiletnya rusak, bangunlah di toilet. Jadi kalau untuk melengkapi fasilitas boleh-boleh saja. Tapi kalau bangun fisik yang di dalam ini, Bapak Ibu lebih baik tak usah. Kalau kayak asli ini kan kalau rusak ya sudah dia dibuangkan, karena dia tak menempel.
tak menempel. Ternyata lampu hias kurang cantik, ada beneran lampu hias. Dari mana mau tua dalam lampu hias mahal itu? Ada orang deposito di bank konvensional, kan umur tuh haram tuh. Nah, daripada tak terlampaan, kita belikan lagi lampu hiasnya. Tapi itu haram, dia memang haram tuh. Tak ada masalah, nanti pas rusak ganti, agak jelas yang ada lagi kan. Jadi bapak-bapak ibu, ternyata lemari kurang beli kan lemari. Tak ada masalah, asal jangan dikonsumsi. Haram itu, memang haram. Makanya kita selalu mengarahkan kalau terhindar dari riba, ya janganlah berinteraksi dengan bank konvensional, berinteraksilah dengan bank syariah, karena dia ada bagi hasil jelas akadnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, uangnya tadi kalau di bank konvensional pokoknya saja yang dikeluarkan zakatnya, bunganya tak boleh, haram. Zakat tak boleh dari hasil yang haram, mesti dari hasil yang halal. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, perniagaan, berapa nisab perniagaan sama dengan nisab zakat emas. Jadi kalau bapak ibu punya usaha dagang di pasar saya, bapak ibu berdagang, nisabnya berapa? 85 gram emas. Jadi kalau tahu hasil dagang bapak ibu, hasil usaha bapak ibu nilainya sama dengan 85 gram emas, maka keluarlah zakatnya 2,5%. Kemudian bapak ibu perkebunan. Nah, bapak ibu mungkin punya kebun sawit. Saya baru pulang maghrib sampai di Pekanbaru dari Taluk Kuantan. Kami ada agenda safari bukan bersama pemerintah. Jadi safari 2 orang ustaz ke Lubuk Jambi. Jadi masuk ke kampungan Lubuk Jambi itu jumpa dengan kebun getah, jumpa dengan kebun sawit. Jadi rupanya apa itu? Orang Muhammadiyah di Lubuk Jambi itu banyak yang kaya-kaya. Bahkan PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah itu sudah punya aset sawit. Jadi mereka untuk beroperasi dan kegiatan dakwah sudah punya kebun sawit. Jadi kebun sawit itulah untuk kegiatan dakwah mereka. Bahkan masjid-masjid mereka itu dibangun dari hasil sawit mereka. Saya bilang itu luar biasa. Maka wajar kalau Muhammadiyah itu asetnya banyak. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu saya sampaikan, bapak-bapak yang punya kebun sawit ini berzakat belum? Di selama 2 hari saya di sana, kajiannya tentang zakat. Rupanya haus juga masyarakat tentang zakat. Ada yang bilang belum pernah, sudah berapa puluh tahun saya punya kebun sawit, belum pernah saya keluarkan zakat. Saya kira di zaman Nabi tak ada kebun sawit. Iya betul, karena tak ada mungkin tak ada wajib berzakat katanya. Saya bilang jangankan kebun sawit, karena kebun sawit kan mirip-mirip dengan kebun kurma, dengan pohon kurma. Kebun gota tidak ada di zaman Nabi. Tapi bapak ibu, usaha perkebunan bapak ibu, apakah itu sawit atau getah atau kebun cabai atau kebun sayur, apapun bentuknya dihitung. Kalau dia sudah sampai nisabnya, keluarkan zakat. Berapa Pak Ustaz nisabnya? Bapak ibu memang di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan karena dia keluar dari tanah, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, apa saja yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Maka ada yang berpendapat perkebunan dan pertanian itu sama. Ada. Sehingga kalau sama, bapak ibu, pertanian berapa? Kalau padi 653 kilo. Kalau dia sudah jadi beras 524. Nah, 653.
Jadi kebun sawit itu kalau sebulan kan 2 kali panen. Kalau 2 hektar 2 kali panen itu berapa kilo? Apa yang punya kebun sawit ini? Hah? Berapa biji? Kalau 2 hektar itu berapa kilo sawit? Ada 2 ton. Tak sampai. Berapa ton? 1,5. Itu 2 kali panen. 2 hektar. 1,5. Lebih. Ini kan 653. 1,5 ton itu kan 1.500 kilo. Betul kan Pak? 1.500 kilo lebih. Berarti 1 kali panen saja setengah bulan itu sudah 750 kilo Pak ya. Berarti sudah lebih 1 kali panen itu lebih. Kalau dia diliburkan dengan zakat pertanian. Nah, karena sawit ini perlu pupuk, perlu perawatan, maka kadarnya berapa? Kalau pertanian, kalau dia tak ada hujan yang tak perlu perawatan 10%. Tapi kalau perlu irigasi, perlu juga pupuk itu 5%. Berarti sawit karena perlu pupuk kita anggaplah 5%. Maka bapak-bapak ibu dikeluarkan 5%. Jadi kalau 750 kilo, 5%-nya berapa? 70. Berarti 30. 10%-nya kan 75 kilo. Berarti lebih kurang 7 kilo setengah. Panen 750 kilogram, maka 5%-nya 37,5 kilo. 5%. Betul Pak? Betul? Betul kan? Nah, 37 kilo setengah ini kalau diuangkan berapa sekarang 1 kilo sapi? 3.000. Hah? 3.200. Kenapa 3.000? Berarti 3.000 kali 37 berapa? Berapa Pak? 100? Tak sampai. Kan 37 kilo kali 3.000. 100? Lebih kurang 100? 100-an lah kan? 100.000 lebih. Sekali panen. Kalau 2 kali panen sama seperti ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang akan tahu. Nah, kalau dia dihitung dengan disamakan, ini pertama disamakan dengan pertanian. Ada lagi yang berpendapat tidak bisa disamakan dengan pertanian. Kenapa? Kalau pertanian, hasil pertanian itu merupakan kebutuhan pokok seperti padi. Kalau sawit ini bukan makanan pokok dan tidak bisa langsung dikonsumsi. Tak ada orang berburu sawit. Muka saya ini memilih ini karena selalu makan sawit, katanya. Tak ada. Putih muka saya ini karena selalu minum kota, misalnya kan. Tak ada ceritanya. Getah itu dijual dulu, sawit itu dijual dulu. Maka bapak ibu, pendapat yang kedua menyamakan, mengkiaskan bahwa zakat perkebunan ini sama dengan zakat perniagaan. Nah, kalau zakat perniagaan dia akan dihitung senilai 85 gram emas. Penghasilannya dalam 1 tahun. Kalau kita uangkan yang Pak Haji bilang tadi, 1 bulan dengan 1,5 ton, berarti kalau kali 3.000 berapa juta? 4,5. Itu
kalau dia 2 hektar. Berarti kalau dia 2 hektar itu belum masuk nisabnya. Tapi kalau dia 4 hektar atau 3 hektar itu sudah masuk. Karena ukuran nisabnya itu 6.400.000. Jadi kalau penghasilan kebun sawit kita itu 6.400.000 dalam setiap bulannya, maka sampai nisabnya lebih kurang 79 juta dalam 1 tahun. Nah, berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Bukan 5%, tapi 2,5%. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau 6 juta, 2,5%-nya 4 juta itu 100.000. 2 juta berarti 50.000. 150.000 dalam 1 bulan kita mengeluarkan ini. Jadi bapak ibu perhatikan, jika bapak ibu punya kebun sawit, jika bapak ibu punya kebun getah, jadi perhatian. Getah itu dalam 1 bulan berapa penghasilannya? Kalau sudah sampai 6 juta penghasilannya, maka terkena kewajiban zakat. Sebab perkebunan seperti ini dikiaskan dengan zakat perdagangan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu lebih kurang 10 menit atau 8 menit. Silakan bapak ibu jika ada yang mau bertanya. Boleh. Ya, bapak ibu yang dirahmati Allah, Pak Ustaz, saya punya aset. Aset ini bapak ibu terbagi 2. Ada aset yang produktif, ada aset yang konsumtif. Kalau bapak ibu punya aset produktif, maka ini menjadi objek zakat. Wajib kita keluarkan zakat. Tapi kalau aset yang konsumtif, maka tidak ada kewajiban kita mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini memang harta yang produktif. Saya punya mobil, bapak punya mobil. Mobil saya ini konsumtif, hanya saya pakai dari rumah ke kantor. Kemudian kalau saya ada kegiatan ceramah, saya bawalah ceramah. Maka dia konsumtif. Saya punya rumah, aset juga kan. Aset rumah itu kita pakai untuk tempatan kita saja. Untuk kita berteduh, untuk kita berkumpul berkeluarga, di mana kita menjadikan dia tempat tinggal, maka itu asetnya konsumtif. Bapak ibu punya tanah, ya tanah itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang bisa dihasilkan dari tanah itu, maka konsumtif. Tetapi jika mobil yang saya miliki ini saya rentalkan, setiap bulan saya mendapatkan hasil dari rental mobil. Andaikan saya punya rumah tadi, rumah itu saya sewakan, maka rumah itu produktif. Ada orang tua teman saya di Padang itu, tak jauh dari duit, anaknya sudah besar semua, belum keluarga semua, tak ada yang tinggal di rumah dia. Dia hanya sama istrinya saja. Rumahnya besar, lalu dibuatlah kamar 3x3, 3x3. Ternyata rumah itu bisa dapat 10 kamar. 10 kamar disewa oleh anak ini. Satu kamar itu 250 sampai 300. 250 saja, kalau 10 sudah 2,5 juta. Maka rumah itu produktif. Saya punya tanah, bapak punya tanah. Tanah yang bapak miliki disewakan ke orang. Maka tanah itu menjadi produktif. Nah, kalau dia menjadi produktif, maka menjadi penghitungan zakat. Tapi kalau dia konsumtif, tidak termasuk aset itu menjadi penghitungan zakat. Kecuali kalau yang konsumtif ini nanti kita jual. Saya punya mobil, ternyata bosan mau diganti, jual. Maka sebelum saya beli yang baru, saya keluarkan dulu zakat. Lalu berkurang, Ustaz. Kita bukan karena kurang lebihnya dari mau beli mobil selanjutnya, tapi ketika penjualan uang yang kita terima itu sudah sampai nisab. Kecuali kalau tak sampai nisab. Jangan bilang bapak ibu bohong. Harga mobil 120 kan sudah sampai nisabnya. Laku hanya 40 juta.
Misalnya kan, keduanya yang belum tahu, pokoknya yang bawa Islam disampaikannya itu bohong namanya. Orang bisa dibohongi, tapi Allah Maha mengetahui. Nah ini berkenaan. Ada yang lain? Yang kesimpulannya? Oh Ustaz, hisabnya dari mana? Karena dia kita produktifkan, berarti kita usahakan. Sama misalnya dengan perdagangan. Artinya 85 gram emas. Jadi kalau saya punya mobil, kalau saya sewakan, jika hasil sewanya itu setahun mencapai 85 gram emas, sama dengan 79 juta kalau sekarang. Kita tak tahu nanti tahun depan apakah naik atau turun. Jadi kalau sudah sampai 79 juta untuk tahun ini, maka Bapak Ibu sudah menjadi kewajiban kita untuk menghitung zakat. Jadi sama dengan hisab perdagangan sama juga hisabnya dengan zakat emas. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Dari awal ya udahannya itu saya dengar karena aku selalu ngambil abangnya atau wajibnya. Pak Ustaz, saya dari awal ikut kajian Ustaz menjelaskan tentang amil. Apakah membayar zakat melalui amil itu afdol atau memang wajib? Jadi ibu-ibu, hukumnya wajib. Melalui amil itu wajib. Kenapa Pak Ustaz bisa menjadi wajib? Karena memang ayat-ayat yang kita bacakan sebelumnya, kita sampaikan sebelumnya, memang ayat itu berbicara tentang amil. Dan dalam prakteknya pun Allah memerintahkan Nabi sebagai amin. Nabi memerintahkan para sahabat sebagai amin. Dan orang yang berhak mengumpulkan zakat, membagikan zakat itu amin. Bahkan dalam undang-undang di negara kita, tak boleh dia bukan amil, tapi dia bertindak seperti amil. Dia mengumpulkan zakat, lalu dia bagikan. Kalau yang seperti ini ketahuan, ada ancamannya, pidana namanya. Kurungan, penjara, kemudian dipidana. Di Indonesia pernah terjadi itu di Jawa Barat. Ada orang yang dia bukan amil, dia mengumpulkan, maka dilaporkan, dianggap sebagai pungli. Maka di beberapa sekolah, ibu-ibu sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang tak mau dia mengumpulkan infak dari siswanya. Kenapa? Yang berhak mengumpulkan infak itu amin. Maka sekolah itu kalau dia mau memungut dana infak dari siswanya, mesti sekolah itu menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Nah kalau sudah jadi unit pengumpul zakat, orang-orang yang bertugas di UPZ itu adalah amin. Maka ini akan aman dia, akan selamat dia. Tapi kalau tiba-tiba dia mengumpulkan, dia bukan amin, nah itu seperti Jawa Barat itu dilaporkan ke polisi. Nauzubillah, kita sebenarnya melegalkan ini agar Bapak Ibu kita tidak terkena hukum itu. Karena sudah ada dalam undang-undang kita di negara kita mengatur itu. Khawatir nanti melebar. Ada pula orang yang niatnya baik, tapi dia akhirnya dipanggil oleh pihak yang berwajib. Nah kita tidak ingin, maka kita resmikan dia menjadi amin. Boleh. Misal kita penghasilan 10 juta sebulan, itu kali 4 tahun ya wanita. Kalau dibayar sekaligus, kan? Tahun 250 sebulan ya. 250 nggak mendapatkan. Sementara ada keluarga kita yang kurang mampu, kita untuk diri dari itu tidak bukan banyak. Apakah kita harus tunggu 1 tahun untuk membantu keluarga ini? Padahal yang kalau lagi aku yang masih punya kita. Jadi ibu-ibu, maka kemarin kita jelaskan juga, amin itu bukan mesti 1 tahun dia membagikan zakat. Kalau kami di Basnas itu bukan lagi setiap hari. Kadang dalam 1 hari itu sampai berapa kali kami membagikan zakat. Nah maka kalau di masjid kita nanti sudah resmi amirnya,
Buatlah kantor Pak Ketua, walaupun kantor itu kecil. Misalnya kan kantor amil zakat Masjid Al-Mukminin. Kalau dia menjadi kota, ikut ke kota nanti kantor UPZ Masjid Al-Mukminin namanya. Jadi amil itu setiap hari dia di sana itu. Ketika dia mendapatkan dana zakat terkumpul, lalu ada warga yang memang susah mau dimasukkan usulannya atau tahu sendiri yang bersangkutan, wajib dia mau mendistribusikan uang itu, membagikan uang itu, bukan nanti lah kita kumpulkan dulu setahun baru kita bagi. Tidak seperti itu. Jadi dana zakat itu simpel sebenarnya, bukan mesti dia dikumpulkan setahun lalu dibagikan, tidak. Yang setahun itu adalah zakat fitrah, kan hanya sekali dalam setahun, adanya di bulan Ramadan. Kalau zakat mah tidak, termasuk ibu pun, bapak-bapak pun ketika mau bayarkan zakatnya tak mesti pulang menunggu setahun. Penghasilan saya 10 juta, keluarlah 250.000 sebulan, tak perlu menunggu, darah saya tunggu setahun aja lah. Memangnya orang miskin ini setahun dia baru makan? Kan tidak. Orang fakir itu butuh uang setahun. Tidak, setiap saat dia butuh uang. Maka Bapak Ibu, pemerintah seperti di kita ini, Pak Gubernur, memang dia merasa terbantu. Dengan adanya zakat ini, banyak program pemerintah yang tidak bisa cepat bikin. Harus menunggu setahun prosesnya. Tapi kalau zakat, saat itu orang butuh. Saya kadang di WA, Ustaz, bantulah ini ada warga yang dia masuk rumah sakit, tidak punya biaya, penyakitnya misalnya tumor, sudah stadium 4, segala macam, dikirimlah fotonya, saya kirim ke staf, tolong ini diurus segera mungkin. Maka staf akan datang, ditelepon di rumah sakit, hari itu proses, hari itu kita berikan bantuan. Berapa kali saya ada marah, karena mungkin karena saya sibuk, staf mungkin lupa. Ada yang mengirim seperti itu. 3 hari kemudian saya telepon, sudah ada bantuan dari Basnas? Ustaz, mohon maaf, yang bersangkutan sudah meninggal. Belum dikasih sama Basnas? Nampaknya mungkin belum. Saya bilang berdosa kalian. Saya udah lepas dosa, saya ingatkan kalian. Kalau sempat masuk koran, pasien meninggal karena menunggu bantuan dari Basnas, amat tidak kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti itu ibu. Maka amin kita nanti betul-betul dia standby perempuan. Standby di sini, walaupun bisa 5 orang tadi yang bisa standby yang 2 orang, tidak apa-apa. Tapi yang inilah yang melayani umat. Yang mau berzakat dia terima. Kemudian yang butuh dengan dana zakat dia pun menyalurkan. Walaupun kan proses, tak mungkin dia sendiri. Saya izin dulu dengan ketua untuk penyalurannya, ya seperti itu. Tak boleh langsung datang orang langsung dikasih. Harus ada bukti serah terimanya dulu. Tidak bisa kalau tidak ada umat mesti dipertanggungjawabkan, baik sesama umat ini maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Bu ya. Tidak mesti nunggu setahun membayarkannya, membagikan dana zakat pun tidak juga mesti setahun. Terutama zakat mal. Tidak ada lagi? Oke, karena sudah masuk suruh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Kepada Allah mohon maaf dan ampunan. Mudah-mudahan selama 4 pekan pertemuan kita di Masjid Al-Mukminin ini, insyaallah semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.